Rookie, one shoot, one goal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu soal terkait dengan soal kebidanan. Jadi seperti biasa, kalau kalian melihat soal seperti ini, yang harus kalian perhatikan itu adalah terkait dengan pertama ya, adalah apa pertanyaan soalnya. Jadi ini adalah pertanyaan soal. Oke. Nah, setelah itu kita baca baik-baik apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut. Ini pertanyaan soal ya, jadi sekali lagi perhatikan baik-baik pertanyaan soalnya. Selanjutnya, setelah Anda melihat pertanyaan soal, Anda cari apa data fokus pada kasus itu. Nah, data fokus itu kita akan cari di mana? Kita akan cari di kasus. Ini semua adalah kasus. Nah, ini bagian dari kasus. Oke. Itu adalah bagian dari kasus seorang perempuan usia 23 tahun, G1PA, P0, A0, dan seterusnya, sampai pada mengeluarkan jaringan. Itu adalah kasus. Nah, kalau ada yang bertanya di mana data fokusnya, Anda harus cari di sini. Nggak ada di pertanyaan soal, ini bukan di sini, jadi bukan di pertanyaan soal, bukan juga di option jawaban. Jadi semuanya hanya ada di kasus. Oke, di sini semua ada data fokus. Nah, selain data fokus, yang harus kita cari di sini tentu saja adalah data yang akan menunjang pada best answer yang akan kita pilih. Coba kita lihat baik-baik, kira-kira di data ini, kita baca dulu baik-baik. Seorang perempuan usia 23 tahun, G1, P0, A0, hamil 16 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Kemudian, hasil anamnesis, yaitu nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, dan pernafasan 20 kali per menit, serviks terbuka. Nah, perdarahan merah segar, belum ada pengeluaran jaringan. Nah, sekarang yang harus kalian perhatikan, kalau misalnya ada perempuan usia 23 tahun, dia sudah G1, kemudian kehamilan 16 minggu. Nah, artinya kalau masih 16 minggu berarti tentu saja belum melahirkan pastinya ya, karena minimal dia 36 minggu. Artinya apa yang harus kita lihat pada kasus ini, yang harus kita perhatikan, kalau kemudian keluar darah segar, terjadi perdarahan yang kemudian keluar darah merah segar, tapi belum ada pengeluaran jaringan. Nah, biasanya ada disertai dengan pengeluaran jaringan. Kalau ada pengeluaran jaringan seperti itu, kita harus waspadai, hati-hati jangan sampai sudah terjadi aborsi atau abortus. Nah, kalau sudah ada yang seperti ini, tapi sekali lagi kelihatan bahwa tanda-tanda ini adalah tanda-tanda di mana yang dikhawatirkan pada pasien dengan atau ibu hamil, terutama di kehamilan pertama, di trimester awal ya. Kemudian A, menganjurkan istirahat total, kemudian mengeluarkan hasil konsepsi dari uterus, melakukan kolaborasi dengan dokter kandungan, memberikan infus oksitosin 20 unit dalam 500 ml, kemudian mengobservasi suhu tubuh, kontraksi, dan jumlah perdarahan. Nah, kira-kira di option jawaban ini ada 4 option jawaban yang dinyatakan sebagai option jawaban yang keliru atau pengecoh. Nah, kira-kira yang mana yang dianggap sebagai pengecoh? Tadi kita sudah tahu bahwa data fokus pada kasus ini, ingat, ada keluar darah dari jalan lahir. Kemudian apa lagi? Terdapat perdarahan merah segar. Nah, ini. Itu jadi artinya kita perlu waspadai pasien ini bisa terjadi aborsi. Ini dulu yang harus kita pikirkan dalam soal kebidanan seperti ini. Nah, sekarang apa tindakan kita biar perdarahan ini bisa kita hentikan? Itu kan arahnya seperti itu kan, perdarahan bisa kita hentikan, kemudian ibunya bisa dalam keadaan bisa untuk melanjutkan atau bisa menyelamatkan janinnya. Itu tujuannya. Jadi kuncinya di sini adalah keselamatan janinnya, karena di sini tertulis G1 P0 A0. Apalagi dia kehamilan 16 minggu. Oke, sekarang kita sudah tahu ini adalah data fokus. Artinya yang perlu kalian waspadai, semua yang saya stabilo ini adalah data fokus. Bapak Ibu sekalian, perlu kalian tahu bahwa kalau sudah dianggap sebagai data fokus, artinya data ini data penting untuk kita pertimbangkan sebagai data yang akan berkorelasi pada jawaban nanti yang akan kita pilih. Kita mulai dari jawaban yang pertama. Menganjurkan istirahat total. Ini masuk akal karena option A ini cenderung dianggap bisa memulihkan keadaan ibu.
Karena dengan istirahat atau bed rest tentu saja akan membuat keadaan ibu itu bisa menjadi lebih tenang. Yang berikutnya adalah tentu mampu menyelamatkan janinnya tadi. Yang kedua adalah mengeluarkan hasil konsepsi dari uterus. Nah, tentu kalau mengeluarkan hasil konsepsi ini bukan kewenangan kita. Apalagi misalnya melakukan hal-hal yang menyimpang dengan membantu ibu tadi untuk segera aborsi. Nah, itu tidak baik dan tentu saja kita melanggar secara etika dan hukum. Nah, ini melakukan malpraktek tentunya karena bukan kewenangan dari kita. Kemudian melakukan kolaborasi dengan dokter kandungan. Nah, tentu saja data ini kita istilahnya kalau di persalinan ini belum butuh untuk segera persalin karena dia baru 16 minggu kehamilannya. Jadi hanya butuh pasien ini untuk diselamatkan janinnya, apalagi belum ada jaringan yang keluar. Artinya janin yang masih dikandungnya ini masih bisa diselamatkan. Nah, berikutnya sekarang kita lihat di option ini, kita hapus saja ya. Ini dihapus, ini juga dihapus, oke. Kemudian memberikan infus oksitosin 20 unit. Nah, sebenarnya kalau kita memberikan infus oksitosin, ini kan membuka jalan lahir, biasanya mempercepat kelahiran. Tetapi justru tujuan kita adalah mempertahankan supaya janin ini tetap bisa kuat. Ibu ini bisa kuat untuk mempertahankan janinnya. Bukan malah kita mau merangsang untuk stimulus untuk bisa mengeluarkan janinnya. Jadi ini juga keliru. Oke, jadi cara menjawab kalian itu seperti itu. Kita eliminir, kita buang dari jawaban yang tidak terlalu berkaitan. Dari saya ulangi, jadi cara menjawab kalian yang pertama adalah lihat pertanyaan soalnya, lead in biasanya istilahnya, sorry. Jadi istilah saya itu istilahnya adalah lead in. Lead in. Oke, selanjutnya apa lead in atau pertanyaan soalnya? Di sini tindakan yang tepat. Jadi cara kita, tindakan kita untuk mengatasi ibu ini biar tetap mempertahankan janinnya apa? Itu saja, sesimpel itu pertanyaan. Selanjutnya adalah data fokus. Nah, data fokus kita cari di mana? Data fokus kita cari di dalam kita cari di mana? Kita carinya adalah di kasus. Ini bagian kasus. Ingat, ini adalah bagian kasus. Nah, ini adalah pertanyaan soal. Dan ini adalah option jawaban. Nah, seperti itu cara melihat kita. Di mana kita cari data fokusnya? Kita carinya data fokus adalah di kasus. Di kasus ini. Jadi ingat, di dalam kasus ini, Bapak Ibu sekalian, ada juga data pengecoh. Kalian harus hati-hati. Ada data fokus, ada data pengecoh. Nah, sekarang kita lihat option jawaban E. Mengobservasi suhu tubuh, kontraksi, dan nah ini sudah diobservasi. Kemudian ada juga kontraksi dan jumlah perdarahan. Ini ada perdarahan merah segar. Ini sudah dilakukan. Jadi saya pikir ini tidak perlu lagi dilakukan. Maka yang perlu kalian perhatikan, ini kita sudah hapus. Maka tersisa jawaban yang paling benar di situ adalah option A ya. Jadi ini yang jawaban yang paling tepat. Nah, menghancurkan ibu untuk istirahat total atau bed rest total tujuannya adalah mengembalikan dan memulihkan keadaan ibu agar mampu mempertahankan janin yang dia kandung. Itulah jawaban sebagai best answer jawaban. Nah, seperti itu caranya menjawab kalian. Yang pertama, perhatikan lead in-nya. Yang pertama adalah perhatikan lead in. Nah, ingat. Kemudian data fokus. Kemudian adalah eliminir. Eliminir itu membuang jawaban yang tidak berkaitan erat. Kemudian yang berikutnya adalah best answer. Nah, oke. Apa best answer-nya? Best answer-nya adalah A ya. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah A. Ini. Oke, selesai di satu soal.